sangat kuat. Apalagi yang sudah hadir dari pagi-pagi, mendengar keynote speakernya memberikan inspirasi, pasti semangatnya nambah dong. Nah, kalau begitu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih bersemangat. Karena saya tahu semua yang ada di sini pasti sehat-sehat. Ya, sehat, semangat, berbahagia. Siapa yang merasa sehat dan berbahagia, kami undang untuk bangkit berdiri. Silakan, bersemangat. Boleh diulangi? 1, 2, 3. Sekali lagi, kalau sehat, bahagia, senang, semangatnya harus ditunjukkan. 1, 2, 3. Saya senang, hidup, sehat, bersemangat. Oke, ditunjuk ke dadanya masing-masing. Jangan ke dada teman, jangan ke dada sebelahnya, nanti ada yang marah. Ke dada sendiri aja. Tunjuk ke dada sendiri saya. Kemudian ketika kita katakan senang, kita buka seperti bunga. Cibi-cibi dikit ya. Oke. Kalau kita katakan hidup, tangan kita di kepala dan disilang di depan dada kita. Iya, di kepala seperti itu, tangan disilangkan di depan dada. Sehat, dua-duanya diangkat, tunjukkan otot-ototnya. Apalagi yang sudah ikut gym, nah ototnya jangan dibiarkan tidak dilihat sama orang. Tunjukkan ototnya. Ketika kita katakan bersemangat, kita angkat kepala tangan kanan kita di atas kepala. Senang, hidup, sehat, bersemangat. Oke, kita ulangin ya. 1, 2, 3. Saya senang, hidup, sehat, bersemangat. Iya, supaya lebih semangat dan antusias, kita akan menggunakan lagu. Lagunya gampang. Masing-masing kita pasti pernah merasakan jadi anak kecil ya. Lagunya gampang, pasti tahu kalau misalnya saya nyanyikan seperti ini. Oh tidak chicken dance, tidak chicken dance. Tenang saja, kita akan mempraktekkan dengan lagu. Lagunya gampang, ketika kita nyanyi ikuti. 1, 2, 3, ayo. Saya senang, hidup, sehat, bersemangat. Saya senang, hidup, sehat, bersemangat. Saya senang, hidup, sehat. Saya senang, hidup, sehat. Saya senang, hidup, sehat, bersemangat. Wah, sekarang saya mau lihat konsentrasi kita. Nanti Anda harus fokus ketika kata-katanya saya acak. Ya, materi hari ini akan dibawakan langsung oleh orang yang paling top berpengalaman di bidang kesehatan mental. Seorang wanita, sarjana psikologi, certified hypnotherapist, juga clinical hypnotherapist. Selain itu, beliau juga adalah seorang co-founder dari Womandiri dan juga sebagai seorang trainer. Penasaran siapa orangnya? Tunggu dulu, saya mau mengingatkan kepada kita semua, ketika materi disampaikan oleh pembicara kita, diharapkan semuanya tetap stay di tempat, tidak ada yang keluar masuk, karena nggak dapat hadiah kalau keluar masuk. Yang ada mengganggu konsentrasi orang lain untuk menyimak bahan yang akan disampaikan nanti. Setuju? Oke, kalau begitu tidak perlu lama-lama lagi, kita akan panggilkan langsung pemateri kita hari ini, Gintari Ayu Anindita. Thank you, Mbak Intan. Iya. Oke. Ini adalah Mbak Gintari yang akan menyampaikan materi kita hari ini selama 30-40 menit ke depan. Silakan Mbak Gintari. Thank you, Mbak Intan. Saya mau sapa dulu semuanya. Hi everyone. Hi. Oke, saya udah ngerasain kayak auranya, vibe-nya oke banget. Dan ini bukan vibe yang saya bilang positif ya, but more like you guys are ready for this vulnerable talk, right? Jadi sebelum kita mulai, saya pengen teman-teman untuk pasang dulu kejujuran yang sangat brutal, karena ini yang bakal kita pakai jadi modal kita ngomong selama 40 menit ke depan. Ready? Good. Sekarang kita bakal main sebelum kita mulai untuk ngetes sebenarnya benar nggak sih apa yang saya selama ini jumpain di ruang terapi, dan apakah teman-teman juga ngerasain? Because in my opinion ini kita alami hampir dari mungkin 90% generasi kita saat ini. Oke, jadi kita tes. Pakai aja brutal honesty-nya, kita bakal main sedikit, silahkan tutup mata. Dan caranya gampang sekali, dengan
kejujuran yang brutal ini, saya pengen teman-teman untuk angkat tangan kalau merasa apa yang saya bilang itu relevan atau relatable. Lihat sekelilingnya, tutup mata lagi, kita ulangi. Angkat tangan kamu kalau lagi sekali dalam hidup kamu pernah melihat orang tua melakukan sesuatu dalam hidupnya dan kamu bilang, there's no way I'm going to do that when I grow up or when I become a parent. Sekarang buka matanya, lihat sekeliling. Thank you very much. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Saya melihat satu-satunya cara untuk membebaskan kita semua dan bisa benar-benar sehat secara mental adalah dengan jujur. Dan kejujuran ini sulit karena kita hidup di Asia, negara komunal, negara yang sangat menomorsatukan hubungan keluarga. Satu orangnya ceria banget. But beneath that, there are a lot of wounds, and so let's talk about it. How does it work? Jadi gini, kalau kata Carl Jung, ini adalah salah satu psikolog favorit saya. Dia bilang, sebelum kamu menyadari ketidaksadaranmu, mereka akan mengendalikan hidupmu dan kamu menyebutnya takdir. Sekarang coba angkat tangan yang pernah merasa at least sekali dalam hidupnya punya pola berulang, entah itu dengan pasangan, entah itu dengan relationship, entah itu dengan keluarga. It's just like you deal with this problem for your entire life and it's just keep repeating. Pernah ada yang seperti itu? Entah itu soal uang, entah itu soal relationship, right? Because isi hidup ternyata hanya mengulang pola. Dan saya menyadari ini dalam proses saya jadi clinical hypnotherapist because I also suffered back then from depression and then anxiety a lot. Dan itu yang bikin saya masuk ke psikologi juga awalnya. Makanya mungkin familiar yang dibilang orang yang masuk psikologi itu lagi berobat jalan, right? But then again, I don't find what I was looking for di dunia psikologi. Jadi akhirnya saya membelok ke hipnoterapi karena saya baru menyadari bahwa gini loh, kayak banyak orang datang ke psikolog, they talk about their problems, but it doesn't work. Gak ada yang berubah gitu. Ujung-ujungnya mereka harus di-refer ke psikiater, terus mereka minum obat antidepresan, and again nothing changed in their life. So it's becoming like, you know, they're numbing themselves instead of fixing the root cause. So I was trying to find out kayak sebenarnya hidup ini kayak gimana sih, mental health tuh gimana. Dan yang baru saya tahu adalah hidup ini isinya ternyata cuma pola doang. Gimana coba? Misalnya gini, banyak klien saya yang datang bilang, Mbak Kintari, saya tuh kesel banget ya sama orang tua saya. Mereka tuh kayak tipe orang yang gak bisa menetapkan batasan. They always say yes whenever they want to say no, and everybody just keep, you know, taking advantage of them. Dan karena mereka nggak bisa punya power di luar, di lingkungan keluarganya, mungkin di rumah akhirnya mereka jadi sangat dominan, and it makes me suffer. Okay? And guess what? Mereka datang ke klinik itu untuk alasan yang benar-benar sama. Terus tanya, oke, kalau gitu mbaknya kita mau terapi apa nih? Saya pengen saya bisa menetapkan batasan karena saya kayaknya dimanfaatkan sama teman saya. You see the parents, you see the correlation here. They turns out to become their parents when they resent their parents so much. So now where's the problem? Contoh nih ya, kalau misalnya orang tuanya bilang, kamu nggak boleh nangis, kamu nggak boleh sedih. Setiap mereka sedih atau mereka marah, mereka nangis, orang tuanya selalu bilang it's not valid. And then tanpa sadar mereka juga melakukan itu ke anaknya. Jadi dilihat pola berulang. Dan sekarang saya pengen jelasin sedikit gimana cara otak kita bekerja. Dan ini adalah free talk saya ke setiap klien. Jadi pikiran kita tuh sebenarnya cuma dibagi dua, pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar atau kita bilang subconscious mind. Pikiran sadar ini pintar banget. Ini adalah willpower, goal setting, goal planning. Contoh, kalau kamu pengen kurus, rencana diet kamu itu dibuat di otak sadar. And it's brilliant, right? But then what happened? It doesn't work. Why? Karena driving force-nya yang bikin kamu apakah berhasil atau enggak melaksanakan diet plan itu si ini, 88%. Gede banget porsinya. Dan ini adalah semua memori kamu yang kamu punya, semua experience kamu dari kamu kecil, dari kamu di kandungan ibu, seriously, dari kamu di perut ibu kamu, sampai sekarang usia kamu berapapun itu. Jadi kalau misalnya usia kamu 65 tahun, dari nol, dari kamu di kandungan ibu kamu, sampai usia kamu 65 tahun, semua memori itu kesimpan rapi di sini. Nggak ada satupun yang lolos, semuanya bisa diakses dengan hipnosis. Oke, dan banyak klien saya yang masuk ke masa ketika mereka di perut ibunya, can you believe it? Ketika mereka jadi janin, mereka tahu loh apa yang terjadi di luar. Salah satunya ada di sini, hi darling.
Dan dia tahu apa yang orang tuanya bilang ke dia, dan dia tahu apa yang ibunya rasakan ketika itu terjadi. Dan bisa muncul kembali luka batin itu ketika dia udah dewasa, ketika dia udah mau nikah, ketika dia udah mau jadi ibu. Karena emang gitu cara kerja subconscious mind kita, dia akan dibangunkan kembali untuk dibersihkan. Nah, what happened with this? Dia nggak cuma nyimpen emosi atau pengalaman kita aja, tapi di dalamnya juga ada self-preservation. Ini bahasa keren dari mental block. For example, if you wanna be rich, tapi dari kecil kamu bilang, kamu sering dengar misalnya, lihat tuh orang kaya tuh gak ada waktu buat keluarganya. Lihat tuh orang kaya tuh nyari duit tuh, mereka harus mengorbankan banyak hal dalam hidup. Now the problem with this is that ketika kamu grow up, kamu pengen kaya, kamu pengen abundance, and of course it's our birthright to be abundant, right? Nggak bisa, kenapa? Karena di alam bawah sadar kamu ada kepercayaan kalau kamu kaya, kamu nggak akan bisa punya banyak waktu untuk keluarga. Kalau kamu kaya, kamu jahat. So it's like you are torn between two choices, dan itu yang bikin kita semua heran, kayak saya udah ngelakuin banyak hal untuk punya relationship yang bagus, kok endingnya selalu begini. Saya udah ngelakuin banyak hal untuk jadi kurus, misalnya, kok nggak pernah berhasil ya? Because it works in your subconscious mind. Ini bobotnya kecil banget, cuma 12%. Dia emang paling brilian, paling genius, otak sadar kita, tapi dia cuma 12%. Dan ini yang menjelaskan, sampai ke habit, immune system, dan body function. Dan di sini yang menariknya adalah saya menemukan bahwa semua physical elements kita itu muncul dari rasa sakit emosional dulu atau luka batin. For example, sakit mah. Kemudian kalau yang perempuan, kalau mens itu sakit banget, ada yang sampai pingsan, ada yang bahasanya sembugut ya. Itu juga salah satu bentuk luka batin. Buat cowok, asma atau mah. Kemudian alergi, kemudian amandel atau batuk kronis berkepanjangan. Because the funny thing is when people suffers from certain kind of physical ailments, mereka datang ke hipnoterapis itu udah last resort banget. Dalam artian mereka udah ke dokter, mereka udah ke Vince, kemana-mana, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya Mbak Gintari? Dan pasti cek ternyata luka batinnya banyak, dan banyak yang mereka pengen sampaikan tapi nggak bisa. And if you believe in chakra, it's also correlated. Whereas, contoh gini, kalau kamu punya masalah di tenggorokan, misalnya punya banyak kayak amandel atau batuk kronis, kemudian dicek di hipnosis, ternyata ada banyak hal yang kamu nggak bisa sampaikan ke orang tua, contohnya, and then you talk to your parents as if they were there. It's not like you have to confront them in real life. Kayak nyampein aja sebenarnya udah cukup buat bantu kamu. Kamu sampaikan, dan terus kayak beberapa klien saya misalnya masalahnya di sini. By the end of the session saya tanya, lihat pintunya berubah jadi warna apa? Jadi pintu itu adalah door to their feelings, right? Tadinya warna hitam jadi warna apa? Biru misalnya. Dan biru itu ternyata melambangkan throat chakra. Jadi ternyata chakra sendiri yang tadinya saya juga nggak percaya nyambung ke physical elements kita, and that is the coolest thing ever, right? Dan sekarang kalau melihat di sini, immune system, body function, ini semua emang muncul dari emosi, yang artinya saya ngebalikin lagi nih power yang teman-teman punya over your own body and your own physical health. Because you have the power over it if you are willing to suffer first by going through your health. Karena banyak dari kita sifatnya itu menekan, bener gak? Contoh, semua luka batin, semua perasaan yang kita nggak bisa sampaikan ke orang tua, ke teman-teman, dan terutama di Asia ya. Misalnya kayak, jangan ngomong gitu lah sama orang tua, nanti dibilang durhaka. Tapi ketika disimpan, itu satu pun nggak ada yang lolos. Semuanya masuk ke alam bawah sadar, dan dia akan muncul ke kesadaran kamu untuk dibersihkan, and that's the painful part. So for example, kalau misalnya kamu melihat orang yang misalnya motor, dia naik motor, kesenggol sedikit, padahal nggak apa-apa naik motor, tapi makinya dia selalu, lihat ya di jalan sering yang begitu. Artinya angernya itu udah banyak banget, dan si anger akan melakukan apapun supaya bisa keluar. So any little trigger, bahkan untuk masalah yang bener-bener nggak relatable dan nggak penting, dia akan keluar rame-rame. So that's how it works. Jadi kalau tiba-tiba kamu bangun tidur, tiba-tiba perasaannya kayak sedih terus, itu triggernya lagi muncul. Kalau kamu lagi makan atau lagi di mall, misalnya shopping, tiba-tiba duk-duk-duk-duk panic attack, itu artinya ada bagian dari alam bawah sadar kamu yang pengen lagi di notice.
And the coolest part about it is that your feelings is just a compass. Dia kayak kompas yang ngasih tahu kamu. Kalau kamu sedih, nih Kim kita gerak ke sini yuk. Di sini nggak benar gitu. Kalau kamu disrespect misalnya di kantor sama teman-teman kamu, terus kamu merasa marah, rasa marah kamu itu sebenarnya kayak dia ngasih view untuk hey, set your boundaries. It's not okay for your friends to talk that way to you. But most of the time, what do we do with our feelings? We numb them. Kita pergi makan, kita pergi shopping, kita telepon pacar, kita dengar lagu, kita, some people drug it away, pakai drugs atau mereka minum alkohol. Dan ternyata itu nggak satu-satunya pelarian, karena ada banyak pelarian positif yang juga sama bahayanya. Let me name few. Chanting mantra, bilang positive vibes only. Okay, di depan kaca, kamu pasti bisa, you're good, you're awesome. And then you wake up feeling like again, right? That's another thing. Or olahraga, this is my favorite part. Tahu orang-orang yang olahraga sampai badannya bagus banget. Kalau dicek muka batinnya tuh nangisnya kayak anak. Who else? That one person yang travel setiap saat dan mereka sangat prestasinya bagus banget, tahu, yang dapat beasiswa dari beasiswa, ya itu juga. It's always a gruesome, session with them. Dan ternyata kita nggak cuma nambing diri kita dengan hal-hal yang buruk, hal-hal positif juga bisa jadi hal yang buruk ketika kamu pakai itu untuk nge-abuse diri kamu, jadi anestesi secara batin. Okay? So now let's move on. Apa yang ngebentuk alam bawah sadar? Karena kita pengen fokus di sini ya, this is my word. Alam bawah sadar itu hanya bisa diakses ketika kamu ada di brainwave theta. Brainwave theta adalah brainwave yang bikin kamu seperti ada di meditative state yang sangat dalam. You are very focused, tapi ke dalam gitu. Jadi kayak kamu dengar diri kamu sendiri, kamu dengar semua perasaan kamu, dan kamu bisa berkomunikasi dengan diri kamu dengan sangat jujur. Which we can never do awake like this. Karena ada yang namanya critical factor of the mind, CF ini. Jadi ketika saya kerja, ketika saya hipnoterapi, hipnosis, ini saya matikan CF-nya. Jadi semua klien itu langsung masuk ke alam bawah sadar, dan kerennya di alam bawah sadar kita ada yang namanya wisdom atau kebijaksanaan yang akan ngasih tahu kamu semua jawaban yang kamu perlukan dalam hidup. And be very ready because sometimes the answer is not what you expect it to be. Dia akan ngasih jawaban yang sangat jujur, ngasih jawaban yang sangat kayak di luar pikiran kamu selama ini, karena itu benar-benar kebijaksanaan yang paling brilian dalam diri kamu. It's there with you. Oke, yang nutupin cuma trauma. Nah sekarang lihat, afirmasi dan repetisi itu membentuk hidup dan juga diri kita. Afirmasi di sini bukan cuma apa yang kita dengar dari orang tua kita, tapi juga apa yang kita lihat dari sekeliling kita, apa yang kita tonton, apa yang kita serap. Ini akan membentuk cara kita melihat dunia dan kehidupan kita sendiri. Okay? And this is the coolest part. Kalau seminggu berturut-turut nonton film orang ketiga, kamu nonton film semuanya temanya perselingkuhan, coba tes. Lakukan eksperimennya untuk diri sendiri, oke? Seminggu itu isinya perselingkuhan semua, pengkhianatan gitu ya, rasa tidak berkesudahan. Perhatikan hari ke-8, kamu pasti mulai start a fight with your partner. It's going to change the way you see him or her, right? And now, what's so detrimental about this is that we don't realize how many things we've absorbed. Kita nggak sadar loh, udah berapa banyak program yang dimasukin ke alam bawah sadar kita dan mereka main kayak kaset rusak. And you don't even want that program, right? Sekarang kita lihat bagaimana afirmasi dan apa yang kita lihat mempengaruhi apa aja. Basically everything, like your financial issues, your relationship, your life, your parenting experience, everything. Kita mulai dari uang. Kalau at least sekali orang tua pernah ngomong gini dalam hidup kamu, kita nggak ada duit, nggak bisa beli itu. Nyari duit tuh nggak gampang, oke? Banyak uang nggak bikin bahagia. Ini akan jadi mental block untuk kamu bisa punya hidup yang abundant dan sukses, oke? Tahu memang ini menyakitkan bicara karena cuma saya harus jujur. Yang kedua, tentang dunia. Dunia adalah tempat yang kejam, nggak aman. Jangan gampang percaya sama orang, nyari teman tuh susah. Nggak ada yang tulus sama kamu.
Kalau kamu pernah dengar begini, ini akan membentuk cara kamu berteman, melihat dunia, and most of the time you will grow up isolating yourself from the world, believing that you can do it all by yourself. Oke? Yang ketiga, ini tentang pernikahan dan relationship paling sering. Pernikahan itu sulit. Atau mungkin orang tua nggak ngomong begini, cuma mereka berantem setiap hari di depan kamu. Oke? Dan kemudian mungkin mereka bilang semua laki atau perempuan tuh sama aja deh, misalnya. Dan terakhir, bapak kamu itu ya. Okay, they talk about your parents, and sometimes it's your role model, right? Kayak misalnya kamu ngefans banget sama papa kamu, dan mereka berantem, papa sama mama. Terus mama ngadu misalnya tentang masalah mereka, masalah rumah tangga. And this is not healthy because the child will look at that figure, dan ini langsung generalisasi loh. Figur maskulin, figur feminin itu begini. Dan banyak yang akhirnya attract orang-orang yang sama kayak pasangan, kayak papa mamanya. Walaupun mereka nggak pengen gitu. So, how do you know that you are healed? You attract someone who's completely different than your parents. Dan ini muncul ketika saya mau nikah sama suami saya banyak banget nyari keributan sama dia. Oke, dia sampai bilang gini, harusnya kita kemarin gak usah pakai lamaran ya, langsung nikah aja gitu. Kenapa? Karena saya berantem terus, ngajak ribut terus. Kayaknya alam bawah sadar saya ini selalu berusaha push dia gitu. Dan yang baru saya tahu adalah setelah saya cek sekarang, he is completely different than any other masculine role I know in my life. And there's a part of me in my subconscious mind that's not ready for that. Kenapa? Kalau kita udah sembuh, kalau kita udah heal dari trauma, kamu akan attract orang yang sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan doa kamu. Doa kamu akan terjawab. Tapi ketika mereka datang, rasanya akan sangat aneh. Why? Because there's a part of you that know to meet them at their level, kamu juga harus berubah. Kamu juga harus jadi bagian diri kamu yang lebih baik. So it force you to grow, out of your habits, right? Contoh, kalau saya selama ini nggak pernah tahu gimana cara komunikasi yang efektif dalam keluarga. Semuanya harus dari sisi orang ketiga. Misalnya saya nggak senang sama mama, saya ngomong sama papa yang nyampein ke mama. Sering begitu? Okay, now in marriage you can't do that ever. So if you have a problem with your husband, you talk to your husband directly. And my husband is like that. Jadi setiap dia confront saya diem. Dan itu yang bikin saya sadar bahwa ternyata banyak banget kaset rusak saya masih main nih. Dan ini harus dilepas dulu, diganti kasetnya. So now we can have a better marriage. Does it make sense? And it's cool because the power is in your hand. Kekuatannya ada di tangan teman-teman gitu, dan kita nggak ngerasa kita kayak victim dalam hidup. Karena sebenarnya kalau dilihat polanya, formula hidup tuh gampang banget sebenarnya. Pikiran membentuk rasa, rasa membentuk perilaku, dan perilaku itu yang membentuk pengalaman sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang dunia ini bukan tempat yang ramah, pasti selalu dimulai dari pikirannya. Pikiran, dunia bukan tempat yang ramah. Kalau kamu punya pikiran seperti ini, rasa kamu seperti apa? How do you feel about the world? Not safe, insecure, nggak ngerasa bisa connected gitu ya dengan orang-orang di sekitar kamu. Terus endingnya jadi apa? Perilaku kamu, cara mata kamu melihat orang, cara kamu membawa diri, the way you talk to them, semuanya tanpa sadar akan muncul dari tempat yang hostile. Kayak kamu ngejaga jarak, punya benteng dengan orang lain. Dan tentu ini akan membentuk pengalaman kamu. The way you connect with people, the way they treat you, semuanya bakal berangkat dari sini. Dan sekarang kita lihat, di otak kita ada yang namanya neuroplasticity. Neuroplasticity adalah kemampuan otak, ini sama kayak kaset yang saya bilang, okay? Kemampuan otak kamu untuk membentuk satu pathway, satu circuit, dia hanya akan mengulang itu terus-menerus ketika kamu sering nge-practice atau pakai dia. Contoh, kalau kamu nyetir, kamu udah tahu nih jalan pulang dari kantor ke rumah. You can do that without even thinking, right? Kamu bisa sambil makan, sambil nelfon, sambil selfie, sambil arisan mungkin di dalam mobil, dan kamu tiba-tiba udah belok kanan, belok kiri, lurus, masuk gang ini, lampu merah, nyampe rumah. You don't have to think about it because there's already a circuit. Udah ada sirkuit yang akan main itu buat kamu. Dan kerennya, otot kamu mengingat. Dan ini juga berlaku dengan cara kita berkomunikasi dengan pasangan, cara kita berkomunikasi dengan orang tua, cara kita berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Kalau dari kecil kamu dibilang nggak boleh ya ngomong yang aneh-aneh gitu misalnya, nggak boleh, kalau misalnya nggak senang udah disimpan aja dalam hati.
sampai kamu gede, sampai kamu nikah. That's how your pattern is going to look like. Kalau kamu keberatan sama pasangan, misalnya kamu bakal diam. Dan ini bukan kamu. This is not your voice. This is the voice of the adults that raise you with that insecurity. Okay? So this is the fun part. Semua sirkuit ini kan pikiran ya. Dia dari mind, dari pikiran, dari otak. Dari otak akan mengirimkan banyak banget sinyal hormon-hormon biochemistry yang akan mempengaruhi rasa. Dan rasa, menurut penelitian Dr. Joe Dispenza, akan menimbulkan electromagnetic field sebanyak sepanjang 3 meter ke kanan, 3 meter ke kiri, 3 meter ke atas, ke bawah. Makanya kalau kamu melihat orang dan kamu ngerasa something is just off about them, you have to trust them. Why? Karena jantung kamu ngeluarin electromagnetic field dan kita lebih familiar dengan aura. Pernah melihat orang yang nggak dandan sama sekali, oke? Mungkin dia cuma pakai kaos atau celana jeans koyak-koyak, sandal jepit, rambutnya diangkat ke atas, mukanya berminyak, nggak dandan. But every time she walks, semua orang liatin gitu kayak, gila cakep banget ya. Padahal nggak dandan. Pernah lihat yang begitu? Karena electromagnetic field-nya kenceng banget, raise di sini. Kalau saya tanya ke dia, atau saya lihat dia orang yang seperti apa, besar kemungkinan dia adalah orang yang penuh dengan rasa damai, perasaan cinta, happy, dia relax. Oke? Atau mungkin sebaliknya, ketemu orang yang dandan from head to toe, cakep banget, makeupnya keren, pakai tas branded segala macam, jalan, you know. But, begitu dia ngomong, kayak kamu, dia kan ngapa-ngapain aja kamu kesel gitu. Dia kan perlu ngapa-ngapain, kamu udah kesel duluan tuh liatnya. Ini magnet dari jantung kamu itu kuat sekali. Jangan ketawa loh, bisa jadi orang kesel ngeliat kamu juga ngapa-ngapain. Oke, so penjelasannya adalah energi. Energi cuma ada 2, yang rendah dan yang tinggi. Coba diulang, energi ada berapa? 2. Yang apa? Jadi nggak ada ya energi jahat, energi baik nggak ada. Iya nggak ada. Yang ada cuma yang rendah atau yang tinggi. Witchcraft itu di sini. Percaya nggak hipnoterapi bisa menyembuhkan santet? I have a lot of clients with witchcraft problem and they didn't even realize that. Karena cara kerja witchcraft, mereka akan nyerangin, mereka akan bawa kamu sampai ke bawah. Di bawah shame itu ada body death, mati. Jadi benar-benar orang bisa meninggal gara-gara disantet. Kenapa? Mereka akan bawa kamu ke level yang sangat sedih, depressed, jealousy, anger, semuanya ada di sini. Okay? They will bring you down to this, and it's going to deteriorate your body. Jadi badan kamu juga bakal habis dimakan kalau misalnya perasaan kamu dominan negatif. Okay? Jadi kalau misalnya ngelihat orang-orang yang karismatik tadi, mereka nggak perlu ngomong, tapi kamu bisa ngerasain auranya kuat banget. Mereka di sini, they feel peace, they feel love, they feel joyful about life. Tapi good vibes only ini hanya bisa dimasuki kalau kamu udah berhasil masukin dan terima ini. Okay, now this is the part that not everyone is ready to have, to understand, to listen to. Jadi benar-benar kalau di kitab katanya untuk masuk surga harus masuk neraka dulu, saya ngerti maksudnya apa. Ya ini gitu, kalau kamu mau masuk surga, emang kamu harus masuk neraka dulu. What does it mean? You have to face your problems in the eye, talk to it, try to understand it, listen to the source of your suffering. Problemnya udah dalam banget, rootsnya udah dalam banget, begitu dicabut dia bakal keluar semua. Dan lucunya, saya nggak nanya nih, terus saya bilang, kamu ada mah ya? Iya ada mah. Coba cek ya, di mana mah kamu setelah dari sini? Sama. Gitu. Jadi ternyata emang problem-problem kita itu cuma energi yang stagnan di beberapa titik tubuh dan dia munculin physical ailments semuanya. So the question is, are you ready to face your health? Because that's what we just. Nah, insomnia dan penyakit fisik semuanya dimulai dari luka batin dan most of the time this is the form of self punishment. Jadi kalau dari kecil kamu sering dihukum sama orang tua kamu, udah gede kamu nggak akan berhenti menghukum diri. Because there's a part of you that still feels guilty for every little thing you do. Dan ini munculnya dari gini, misalnya kamu bikin keputusan
kamu pengen move on ke satu fase hidup, kamu merasa kayak kamu perlu persetujuan dari orang tua kamu merasa butuh persetujuan dari teman-teman, apa yang kamu mau kamu nggak tahu, krisis identitas. Jadi ketika orang tua udah gak punish kamu lagi, you keep punishing yourself because you are getting used to it, right? So now ngomongin masalah hubungan kita itu gimana dong biar sehat secara mental? Kayak depresi banget gitu ya. Okay, good. Now we're coming to the end of the tunnel. There's light. Okay, this is dangerous karena kalau misalnya kamu lagi kesel sama pasangan, kamu bakal bangun wall dan dia nggak bisa masuk, dan ini bakal bikin kamu masuk ke dalam loneliness. Atau orang yang sering di-betray dengan pasangannya, yang sering mengalami pengkhianatan, itu biasa muncul dari self-betrayal dulu. Jadi lingkungan sekitar kamu itu akan jadi cermin yang super besar, ngasih lihat ke kamu gimana cara kamu melakukan diri sendiri. Kalau kamu tipe orang yang suka nge-betray diri sendiri, mengkhianati diri sendiri, tidak jujur dengan isi hati kamu, tidak jujur dengan cara kamu menjalani hidup, orang-orang di sekitar kamu juga akan melakukan hal yang sama. And the closest person to you are the first ones to show you that. Jadi kalau misalnya kamu tipe yang selalu sacrifice, tapi painful sacrifice, not the kind of sacrifice that makes you feel loved or good, no, the kind of sacrifice that makes you feel like you have to do it, pasangan kamu juga akan betray kamu. Kita nggak akan kasih power itu ke orang-orang di sekitar kita yang nyakitin kita. We're going to take back the power by understanding our own mistakes. Okay? Dan yang kedua, mendalami diri dan rasa. Jadi kalau misalnya lagi marah, lagi sedih, jangan buru ngambil Xanax, Zoloft, Prozac. Trust me on this, just write it away. Write it down. Apa yang kamu rasain, tulis sejujur-jujurnya. Kalau kamu merasa kayak kamu perlu ngomong nih, misalnya sama pasangan atau papa kamu yang lagi berkonflik dengan kamu, tulis di situ. Setelah kamu nulis, perasaan kamu akan sangat kosong. Dan kamu merasa, oh, this is where the problem lies. Dan di situ kamu akan dapat semua jawaban yang kamu butuhin tanpa harus nanya ke orang lain. Dan perhatikan, kalau kamu udah sering melakukan ini, kamu pasti nggak bakal pengen curhat lagi ke orang-orang. Because then you understand the only person who really understands you is yourself. And it is so cool. Oke, yang terakhir, mimpi dan masa depan. Sekarang kalau kita pengen pakai konsep neuroplasticity untuk membentuk satu sirkuit di kepala kamu harus membiasakan diri memanaskan neuron-neuron untuk menjadi dia. Contoh, kalau kamu tipe orang yang gak pede dan kamu pengen jadi orang yang pede, kamu harus bisa pakai imajinasi kamu dan membayangin diri kamu dalam versi yang terbaik tanpa trauma. Seperti apa dia terlihat? Apa yang dia pakai? Gimana cara dia ngomong? Gimana cara dia bersikap? Seperti apa kepribadiannya? Apa yang dia rasa? This is you. But maybe the first time it's hard for you to feel like you're connecting with him or her karena dia itu masih ada kaset rusak tadi. Sekarang coba imajinasikan step into their body, jadi dia, jadi diri kamu itu, dan rasain neuron kamu juga ikut latihan. Karena ini juga penelitian dari Dr. Joe Dispenza, atlet bisa perform 70% lebih bagus ketika mereka dikasih mental practice. Jadi kayak dibagi dua grup, satu yang mental practice, satu yang gak practice sama sekali dengan mental. Dan diperhatikan bahwa ternyata yang melakukan mental practice, mereka cuma ngebayangin mereka melakukan gerakan tertentu dengan otot-otot tertentu, dan dicek di bagian otot itu saraf-sarafnya semua ikut gerak. Jadi kamu bisa pakai fantasi kamu untuk memanaskan neuron-neuron dan membiasakan diri menjadi dia, future self kamu itu. Dan tulis seperti apa kehidupannya, seperti apa dia ngomong, seperti apa dia meletakkan batasan. Okay? And lastly, hack your own biochemistry by this. Nutrition, movement, sleep, karena ketika kamu gerak itu juga hormon di badan kamu semuanya berubah. Repair yourself by giving yourself the things your parents might never give you. Contoh, waktu bermain, rutinitas atau ritual. Misalnya bangun tidur, kalau selama ini kamu terbiasa ngecek handphone, now change the way you breathe your day. Kenapa? Detail-detail kecil ketika kamu mengubah untuk rutinitas kamu, bagian-bagian di otak kamu juga akan ikut berubah. Dan awalnya mungkin akan terasa benar-benar literally like pain karena kamu lagi ngerubah pathway atau sirkuit di otak kamu. Dan ini cara satu-satunya untuk bisa step into that new life. Okay, we have to be aware of it.
catch yourself doing that. Setiap kali kamu ngelakuin sesuatu yang bentuknya habit dan kamu gak suka itu. Kamu pengen terhubung dengan future self kamu harus bisa coba kuasai nafas. Ini adalah gateway to your consciousness. Caranya gampang, cuma tarik nafas 3 detik, lepasin 5 detik, coba kita sama-sama sekarang. And it's weird because we never even know how to breathe. We don't even breathe correctly. Kalau nafas kita shallow, itu kita akan terbiasa mainin yang di sini doang. Tapi kalau kamu ngasih nafas yang benar, oksigen di badan kamu juga semuanya akan fuel. Dan ini akan merubah cara kamu, cara otak kamu kerja gitu. Jadi coba tarik nafas 3 detik, lepasin 5 detik, coba jaga nafas ini sampai kita selesai. Oke? Keep this breath. Tarik nafas 3 detik, lepasin 5 detik, until it feels good. Kasih makan paru-parunya. Terakhir, observasi nerval dan tetapkan batasan. Jadi menetapkan batasan di sini adalah bisa enggak. Ketika kamu pengen bilang enggak, kamu benar-benar bilang enggak. Ketika kamu pengen bilang iya, kamu bilang iya. Dan lihat konflik sebagai gerbang untuk melatih future self kamu. So don't run away from conflict. If there's any conflict, kayak contoh hari ini saya baru nge-practice future self saya lagi dengan cara mengganti pesanan kopi saya. Jadi pas saya minum, di sana terlalu manis. Sebelum saya hipnoterapi, oke. Now hypnotherapy can make you do some crazy shits, oke. Kamu bakal berubah banget kayak bukan diri kamu. And it's for good because you are stepping into your authentic self. Jadi ini adalah diri kamu yang benar-benar authentic sebenarnya. Dan di situ ketika saya minum rasanya terlalu manis, saya bisa bilang ke baristanya, ini kayaknya kemanisan deh, boleh tambah sedikit kopinya nggak atau susunya biar nggak manis. For you maybe it's like, duh, but for me it was very hard. Because when I keep, listening to this that kalau kamu merasa nggak seneng, udah simpan aja, jangan jadi impolite gitu sama orang. So, tadi pagi pas saya bilang boleh ganti pesanannya nggak, itu kayak, can't even do that. And so, lihat di sini, kamu pengen praktisnya gimana sih? Tetapin batasan, bilang enggak ketika pengen bilang enggak, bilang iya ketika pengen bilang iya. Kalau ada yang bilang bagi tapi nggak susah itu, I know, trust me, I know. But in this world that teach you to keep sacrificing yourself, being very authentic is a very rebellious act. Okay? Dan terakhir, kita lihat kenapa Bob Marley dinilai kayak nabi ya. Dimana-mana dia ngomong atau kayak dia main musik, Janis Joplin juga seperti itu. Dia bilang setiap saya konser, I make love to 25,000 people and then I go home alone. What does it mean? Dia selalu datang dengan intention itu. Dan ini adalah resep kehidupan. Saya kasih shortcutnya. Juga boleh dibaca di buku Dr. Joe Dispenza tentang Becoming Supernatural. If you want to create your new life, this is the formula. Formulanya adalah elevated emotions, energi yang tinggi, yang tadi saya bilang, compassion, love, joy, whatever yang di atas itu, dengan intentions. So, give yourself the time to really sit with yourself, elevate your energy, and set intentions from there. Contoh, sebelum saya datang ke sini hari ini tadi pagi saya menyempatkan diri untuk duduk meditasi. Saya bawa diri saya sampai ke unconditional love. Saya rasakan cinta untuk semua makhluk. Terus saya ngebayangin muka kalian satu persatu dan saya bilang, it's going to be a very beautiful day where I'm going to love them, they're going to love me. I'm going to connect with them heart to heart, and it's going to be a very beautiful day. So my question to you is, what's your intention for today? Thank you. Wow, luar biasa. Terima kasih Mbak Titani. Tapi jangan kemana-mana dulu, stay dulu di stage ini karena saya yakin pasti dalam hati pikirannya sudah banyak seperti yang sekarang. Nah, ini saya mau tanya nih Mbak. Apa sih rahasia yang perlu diketahui oleh orang tua atau bahkan calon orang tua yang ada di sini supaya mereka itu punya anak-anak yang sehat bukan hanya jasmani tapi juga dengan mentalnya? Iya, silakan kita ini. Dan saya suka banget pertanyaannya, very good question. Jadi gini, kalau orang nanya gimana caranya saya membesarin anak yang sehat jiwanya gitu ya. Pertama, sehatkan dulu jiwa kamu. Okay, because if you're crazy, you're going to raise crazy kids. That's one thing for sure. Yang kedua, izinkan mereka
benar-benar jadi dirinya sendiri. Dan untuk bisa melakukan ini, kamu harus benar-benar mengizinkan diri kamu untuk jadi diri kamu dulu sendiri. What does it mean is, kalau kamu merasa nggak punya kontrol dalam hidup, kamu akan berusaha mengontrol pasangan dan anak kamu. Kalau kamu merasa nggak punya pilihan dalam hidup, kamu akan menjejalkan pilihan kamu ke anak atau pasangan kamu yang terdekat. Okay, and they will suffer because of you. Third, lihat anak dan pasangan kamu kayak gift yang dikasih ke kamu, dan kamu ngebuka gift itu satu persatu dan melihat ini sebenarnya apa sih yang aku dapetin. Karena mereka udah punya sendiri template-nya. Dan saya percaya contoh gini, banyak yang bilang, Mbak Gita berarti nanti anaknya bakal jadi hipnoterapis juga ya. And I'm like, are you kidding me? Kalau tiba-tiba dia bilang, Ma, aku mau jadi atlet skateboard, ya udah silahkan gitu. Kenapa? Karena saya sendiri udah ketemu passion saya, yaitu jadi hipnoterapis. Dan saya jadi kayak gak punya niat lagi gitu untuk ngatur dia pengen jadi apa, terserah mau jadi apa, bodo amat. Yang penting, you have fun with life, you're doing good with that, okay? Dan yang pasti kita semua itu lahir pada dasarnya udah paling brilian, paling cerdas, paling bijaksana, paling keren. Dan kalau kamu merasa ada bagian-bagian diri yang bapuk dalam diri kamu, itu bukan kamu. Itu adalah trauma kamu yang disguise jadi personality. It's your coping mechanism, it's not you. Jadi kalau kamu tipe orang yang tertutup, nggak pede, itu bukan kamu. Itu adalah trauma kamu. Kalau kamu merasa sulit menetapkan batasan, itu bukan kamu. Itu adalah suara dari adult yang mau kayak begitu ke kamu pas kamu kecil. So, I think with this acknowledgement, untuk setiap parents, lihatlah anak kalian utuh gitu. Dia nggak butuh kamu untuk ngasih tahu kamu dia perlu ngapain. Dia nggak butuh kamu untuk ngasih tahu gimana sih cara hidup ini. Kamu cuma perlu kasih tahu rules dari kehidupan, and then let them play with that rules. And be able to witness them having their mistakes. Karena salah satu cinta yang paling menyesalkan adalah anak yang orang tua yang nggak bisa melihat anaknya mengalami patah hati atau kesedihan atau masalah dalam hidup. So they try to protect their kids from problems, and it suffocate them. Mereka jadi nggak bisa hidup gitu. Saya bilang cuma 3 ya, jadi banyak. I think that's all. Oke, beri tepuk tangan dulu dong buat Mbak Gita. Ya, pertanyaan dari saya sudah dijawab. Sekarang saya mau kasih giliran kepada peserta. Oke, silakan yang mau bertanya angkat tangannya terlebih dahulu. Saya persilakan ibu yang berbaju merah. Ya, selamat sore. Saya rumah tangga, saya Gita. Mungkin saya sebagai orang tua seperti sekarang itu saya masih ada sedikit keraguan dalam diri anak. Misalnya contoh, saya tipe orangnya suka rapi bersih, tetapi mungkin anak tidak sependapat. Saya mengutip sedikit dari tadi Mbak sebutkan, jangan tidak perlu kita memberitahu kamu harus begini. Anak-anak tuh udah harus seharusnya tahu melakukan apa. Jadi terkadang pernyataan seperti ini buat kita gini, kalau saya biarkan nanti kalau makin memburuk gimana, nanti dibilang ini nggak ada bibi ya gitu ya, kalau juga gitu mungkin ya. Kemudian kedua mungkin ada anak, ya ini problem saya sendiri. Jadi mungkin kemudian anak cenderung kurang mau belajar, dan itu kurang mau belajar dan kurang disiplin dalam tanda kutip ya, memang sudah agak mungkin saya akan berikan menurut saya pribadi parah gitu. Karena saya SPO di SPO gitu ya kan. Jadi tetapi sering mungkin ada orang bilang, jangan terlalu ngatur anak kamu, nanti besar dia bisa lah dia sendiri. Sementara saya pandang justru ada anak yang terlalu diberi kebebasan kadang-kadang kebablasan gitu loh. Tetapi kalau saya menggunakan aturan saya, disiplin saya, ada satu sedikit pertentangan konflik dalam diri sendiri saya. Apakah saya terlalu mengatur anak, terlalu mendekat anak, terlalu keras pada anak itu? Dijawab. Thank you. Beda lagi. Tapi di sini parenting itu memang antara kebebasan dan juga aturan. Kita di tengah-tengah cari sweet spotnya. Nah, ketika misalnya Ibu Linda bilang saya orangnya rapi, saya nggak pengen anak saya untuk jadi barbar gitu ya. Nah di sini perlu dilihat satu, apakah keinginan itu, niat itu datang dari rasa takut, judgment terhadap lingkungan ke parentingnya Ibu Linda, atau memang genuinely you want them to have a better life. Itu satu, perlu dikaji dulu. Kedua, ketika kita karena gini, takutnya ketika kita memunculkan itu dari rasa takut,
koneksi ke anak jadi nggak ada. Dia akan bisa nge-sense itu. Trust me, electromagnetic field di jantung kita anak kecil bisa ngerasain. Ini yang jadi aduan kenapa ibu-ibu bilang, saya pulang kerja kalau lagi capek anak saya jadi rewel banget. Tapi kalau saya good justru dia happy-happy. Saya butuh sebaliknya kalau lagi ngalir gitu. Gak bisa karena anak hanya akan menyerap energi kita, and they know exactly how you feel about them. Oke, jadi satu itu. Perhatikan apakah itu datang dari rasa takut atau emang dari love, right? Yang kedua adalah gini, satu-satunya yang bisa ibu berikan adalah koneksi dan batasan. Koneksi di sini, they have to do it because they want to do it, because they respect and love you, not because they are fearful of you. Karena kalau mereka fearful dengan Ibu Linda, mereka nggak akan melakukan itu ketika Bu Linda nggak ada, dan mungkin dosisnya lebih parah gitu. So the goal here is that we want them to make decision yang bagus bahkan ketika kita nggak ada di sekeliling mereka itu. Dan gimana caranya adalah menetapkan batasan untuk Ibu Linda sendiri. Contoh, kalau Ibu Linda orangnya rapi, Ibu Linda hanya bisa bilang ke mereka, make this room clean. Kalau itu ruangannya Ibu Linda. Kalau mereka punya ruangan sendiri dan itu kayak tong sampah skala besar misalnya, let them experience that first. Oke, karena pasti ada konsekuensi dari situ. Cuma gini, kalau misalnya mereka ninggalin mainan di ruang yang Ibu Linda nggak suka dan ini kayak violation of my boundaries. Again, you have to teach them boundaries, right? So they can understand their own boundaries. Nah, di situ Ibu Linda bisa bilang, ini mainan, kalau misalnya nggak dipindahin, mama taruh ke gudang. Oke? Dan lihat mereka pasti akan punya tanggung jawab untuk ngambil mainannya, bersihin. So they will keep your room clean, but not theirs. Oke, and that's okay. Trust me with that. Karena kalau di luar, anak itu udah punya ini sendiri loh, kayak apa ya, template sendiri mereka harus seperti apa. Dan yang bisa bikin mereka benar-benar do well in life, oke, benar-benar kayak bagus gitu cara mereka menjalani hidup adalah ketika mereka melihat mereka punya koneksi dengan orang tuanya, mereka merasa dipercaya, mereka merasa berdaya. So, ketika mereka ninggalin mainan, terus mereka nggak melakukan apa yang Bu Linda pengen lakukan, dan itu udah violation of your boundaries, the consequence can fail. Ambil mainannya, taruh di gudang, gitu. Kesannya horor nggak sih? Kesannya gak horor ya, cuma itu benar-benar konsekuensi. Jadi di sini bedakan antara disiplin dengan konsekuensi. Disiplin biasa ngasihnya hukuman. Oke, kalau konsekuensi adalah sesuatu yang mereka harus rasakan akibat perbuatannya, dan itu adalah pilihan mereka. So always give them the choice, but you set your own boundaries. You know, there's no like easy answer to this. It's always like a dance, a battle, but one decision at a time. One decision at a time. Try to be conscious. Jadi kayak setiap Ibu Linda memiliki keputusan, tanya dulu, oke, apa yang saya rasain, saya pengen outcome-nya seperti apa. Karena dalam banyak case, kita bertindak regular sama anak. So, that's the challenge in parenting. And in marriage. Oke, itu pertanyaan pertama. Dejavu. Nah, itu di dalam kepribadiannya apa yang masalah dalam pribadinya sering dia mengalami dejavu. Kemudian yang saya tanyakan lagi, bagaimana tips-tips agar dejavu itu tidak sering dialami dalam dirinya. Terima kasih. Ini berkali-kali itu sama konsepnya kayak dejavu, dan dejavu ini bukan sesuatu yang perlu dihindari karena most of the time if you are sensitive enough they will tell you message, ada pesannya gitu. Jadi setiap kali masnya nangkep kayak oke, dejavu ya, coba tulis apa yang biasa sering berulang. Dan di situ emang cuma kita yang tahu, makanya kenapa saya nggak pernah ngasih advice sama klien saya, jawaban itu harus selalu datang dari mereka. I'm not the one who experience their life, right? They're the ones who know it. Dan kayak mimpi sama dejavu itu bawa pesan. Jadi caranya adalah setiap kali mas ngalamin itu, catat apa yang dialami, catat mimpinya atau dejavunya, and then try to understand the message. Am I answering your question? Thank you jawabannya. Yang terakhir ya, saya dari saudara kita tadi. Cerita mengenai generasional trauma tadi, misalnya kita udah healing, udah terapi dan sebagainya, and then we come home. Ini kan cerita nasional trauma, artinya kan keluarga, itu kan tetap ada orang tua atau kakak kita yang masih dengan trauma yang sama gitu, yang mana kita nggak bisa heal mereka ketika waktu ya. Jadi bagaimana cara kita tetap stay at the healing state tanpa harus terpengaruhi lagi dengan energi negatif dari keluarga kita. Nggak mungkin bunuh diri di kamar setiap saat. But then again, you have to be conscious every time they repeat the mistake, every time they repeat the generational trauma. Kamu harus catch
like oh it's coming up. Setiap dia muncul kamu harus punya kesadaran itu bahwa oh ini dia lagi muncul gitu. Dan dari situ ambil keputusan yang datang dari kesadaran, bukan dari reactivity. Jadi kamu nggak akan reaktif, kamu akan responsif. And there's a huge difference to it. Kalau reaktif, kita kayak kompor meledup, disenggol, meledak gitu. Kalau responsif, kamu punya waktu, punya jeda, punya pause untuk bernafas, diem, ngerasain ini traumanya, terus kamu tanya ke diri kamu, what would someone with self-love will do in this situation? Dan di situ mungkin jawabannya akan nggak mudah. Misalnya bilang enggak, sampaikan ke mama, jawabannya tidak, tapi dengan nice. Jadi kayak misalnya bilang, maaf ya mama, nggak bisa kayak gitu. Tapi bisa kelihatan ngomongnya itu nggak konflik, ngomongnya kayak adult lagi ngomong sama adult, menetapkan batasan. So I think that's all I can say. Dan setiap kali kamu merasa kayak begitu, tulis journal, right? So you can wash away how you feel dan benar-benar berusaha memahami kayak apakah itu masih ada di kamu. Tapi dalam kebanyakan case, orang-orang yang udah pernah di hipnoterapi, mereka akan merasakan perbedaan yang sangat jelas ketika berada di keluarga ataupun source traumanya. Yang tadinya mereka merasa ciut atau kayak merasa kebawa gitu ya dengan emosi mereka, setelah itu enggak. Jadi cara mereka melihat keluarganya juga udah berbeda. But they can forgive them, like it comes from love and forgiveness, and self-love is the key to everything. I think that's the answer. Is it answering your question? Okay, thank you. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Kintari. Kita lahir itu bawa purpose, dan kenapa saya tahu ini, saya udah ngomong dengan banyak kali jiwa-jiwa manusia dari mereka di janin. Dan yang bisa saya bilang, semua yang ada di ruangan ini datang ke sini bawa tujuannya, punya janji dengan Tuhan masing-masing. And don't let anyone makes you forget that. You are loved, and please believe that. Act like it. Itu aja. Thank you Mbak Kintari. Ya, sebelum Mbak Kintari turun, saya mengundang Memento untuk menyerahkan plakat kerjasama. Iya, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih Mbak Kintari untuk waktu dan sharing-sharingnya kepada kami hari ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang begitu antusias. Meskipun hari sudah mulai masuk menjelang sore, tapi matanya masih ceder menunggu sesi berikutnya kan? Nah, kami juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berjibaku melancarkan acara ini. Dan kami mengingatkan kembali, mohon untuk mengisi form feedback di bit.ly/feedback SML Talk 2019. Dan kita semua akan mendapatkan waktu 15 menit break sebelum masuk ke sesi berikutnya. Saya Rintan Sari